It's been 1 year since the war against Iraq began, and all last week there have been re-examinations. Among the names that have reappeared is Naira. We wanted to help as well. I was the youngest volunteer. The other women were from 20 to 30 years old. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Kenapa Amerika mau bantu Kuwait ngagresi militer ke Irak? Kalau menurut gue nih ya, nggak jauh dari minyak. Ya, salah satunya. Tentang hoax sebetulnya, gara-gara hoax itu. Lo bayangin ya, gadis usia 15 tahun bersaksi di depan senator-senator Amerika yang akhirnya timbullah perang dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Moge. Masih bareng kita berdua di tempat dan set yang sama. Malam hari ini mau bahas apa lagi nih, Ol? Biasa, ngopami, ngobrol perkara misteri. Wih, yang lain dong. Yang lain tuh yang gimana? Kayak kemarin gitu tuh. Yang tragedi gitu. Iya, kayaknya lebih seru tuh. Emang kenapa lo nggak mau bahas hantu-hantuan lah? Ya, biasa gue lagi rada ngedrop nih. Gara-gara kemarin? Iya, anjir. Dasar itu si Eka itu. Kacau ceritanya. Oke lah. Jadi malam hari ini mah nggak diskusi hantu nih? Nggak usah. Jadi biar narsum aja nanti yang cerita. Yang hantu-hantu mah biar narsum aja ya. Malam Jumat itu malam Jumat. Malam Selasa mah ya kita bahas yang lain-lain lah. Diskusi-diskusi lain aja ya. Boleh. Kalau gua tanya, lo tahu nggak nih? Apa tuh? Lo tahu perang Teluk 2 nggak? Tahu sih, tapi nggak begitu paham. Yakin tahu? Perang apa coba Teluk 2? Perang mana antara mana? Perang Irak sama Iran kalau nggak salah. Itu mah perang Teluk 1. Oh. Sebelumnya. Yang Teluk 2 itu sama Kuwait justru. Wih, seru nih kayaknya nih. Coba kayak gimana nih ceritanya? Asik, kayak gimana? Dasar aja kagak tahu. Otaknya kosong. Kalau soal pengetahuan gini nih kosong otaknya. Aduh. Jadi perang Teluk 2 itu, Rick, perang antara Irak sama Kuwait. Yang dimana terjadi perang antara Irak dan Kuwait itu banyak drama-drama dan propaganda, Rick. Yang sampai akhirnya Amerika ikut bantu Kuwait buat agresi militer ke Irak. Iya. Lo tahu nggak kenapa Amerika mau bantu Kuwait ngagresi militer ke Irak? Kalau menurut gue nih ya, nggak jauh dari minyak. Ya, salah satunya. Tentang hoax sebetulnya, gara-gara hoax itu. Lo bayangin ya, gadis usia 15 tahun bersaksi di depan senator-senator Amerika yang akhirnya timbullah perang dari situ. Nah, bocah 15 tahun ini suruh bersaksi di depan senator-senator Amerika waktu itu. Namanya Naria. Dan kesaksiannya pun hoax. Gila nggak sih? Nggak asli gitu loh. Dibikin-bikin. Terus percaya lagi ya. Waktu percaya. Wah, orang waktu itu Naria bersaksi dengan sambil nangis. Pokoknya bener-bener actingnya juga bener-bener mantep lah waktu itu. Sampai nangis-nangis kok bersaksi. Emang bahaya tuh hoax itu ya. Emang bahaya. Makanya lo jangan sekali-sekali pada nyebarin hoax. Lo sekarang udah ada undang-undang ITE, keciduk nanti. Nangis lagi nanti. Ini aja cuman gara-gara hoax anak gadis 15 tahun perang tuh. Gila gak kan? Bener. Gimana ceritanya? Nah, sebelum gua masuk ke kronologinya ya, gua bakal bahas latar belakangnya dulu, Rick. Kenapa perang Teluk 2 ini bisa terjadi? Diakibatkan kemerosotan ekonomi negara Irak. Kenapa sampai merosot ekonominya? Karena Irak pada saat itu sehabis perang, Rick, sama Iran. Nah, perang Teluk 1 itu yang lo tadi bilang
Irak sama Iran. Nah itu ya awalnya bekas perang Teluk Satu itu antara Iran sama Irak, di mana terjadi di tahun 1980 sampai 1988. Lama tuh ya, 8 tahun. Gua baru lahir, Irak selesai perang. Iya betul. Ya kan? 88 kan? Kita baru lahir, Irak selesai perang sama Iran. Terus? Nah, akhirnya Irak itu banyak utang luar negeri, Rik. Karena ngebiayain perangnya itu. Iya. Bekas ngebiayain perang antara Irak dan Iran itu. Rosok lah ekonominya kan. Nah, salah satu yang ngutangin Irak pada saat itu negara Arab Saudi sama Kuwait. Setelah perang selesai dan Irak pun ngalamin kemerosotan ekonomi dan udah berbagai macam cara buat ngebangkitin ekonominya lagi, ternyata nggak bangkit-bangkit. Iya. Nah, akhirnya pemerintah Irak melalui pimpinannya waktu itu Saddam Hussein, presidennya, berdiplomasi lah ke Kuwait sama ke Arab Saudi untuk ngapusin hutang-hutang Irak yang di Kuwait sama ke Arab ini, Rik. Jadi intinya mah Irak itu pengen utang-utang Irak ke Kuwait dan Arab itu dihapusin lah. Iya. Tapi nggak disetujui, nggak mau lah gitu. Kuwait sama Arab. Kuwait sama Arabnya, ya khususnya Kuwait lah ya, nggak mau lah Kuwait ini. Gila lah ya, utang-utang, ngasih-ngasih gitu. Iya. Utang ya bayar utang. Akhirnya bikin Saddam Hussein murka waktu itu. Intinya marah sampai ngancem-ngancem mau nginvasi. Nah, sebetulnya bukan karena utang aja sih. Ya, antara perbatasan juga, rebutan perbatasan juga. Biasa wilayah. Iya. Tapi pemicunya ya utang itu. Nah, terus ada perebutan wilayah di antara perbatasan Irak sama Kuwait itu tuh ada ladang minyak, Rik. Ladang minyak terbesar yang dipunyai Kuwait. Ada maksud lain juga kan, gitu lah. Pengen nguasain ladang minyaknya itulah. Nah, sampai situ akhirnya mereka perang. Perangnya itu terjadi awalnya tanggal 2 Agustus 1990 tengah malam, Rik. Irak nginvasi Kuwait. Tanggal 2 Agustus itu. Nggak perlu waktu lama, Rik. Cuman 2 hari Irak bisa ngedudukin Kuwait itu. Gila. Ya, Irak negara besar ya. Ya. Kuwait ya secara wilayah sih Kuwait lebih kecil dari Irak. Betul. Dan waktu itu memang secara persenjataan dan militer mah emang kuatan Irak. Makanya Irak secara mudah menginvasi Kuwait waktu itu cuma 2 hari langsung bisa ngedudukin Kuwait. Nah, pas Irak ngedudukin Kuwait itu, Rik, banyak warga negara Kuwait, bahkan kepala negaranya pun anggota kerajaan Kuwait itu pada lari ke luar negeri, Rik. Akhirnya Kuwait itu dijadikan negara boneka sama Irak. Oke. Dan setelah dijadikan negara boneka, langsung dijadikan provinsi ke-19 sama Irak. Lo tau nggak yang mimpin provinsi ke-19 ini siapa? Siapa? Ponakannya Saddam Hussein. Ponakannya sendiri yang suruh mimpin. Jadi setelah dapat Kuwait dijadiin provinsi dia gitu kan. Provinsi yang ke-19 dan keponakannya sendiri yang suruh mimpin. Nah, sebulan kemudian, tepatnya tanggal 2 September 1990 itu, Rik. Dari Agustus ke September kan, sebulan doang. Itu anggota kerajaan Kuwait itu minta tolong lah keluar. Intinya ke negara-negara tetangga lah minta tolong. Khususnya awalnya itu ke negara Arab. Kuwait minta tolong ke negara Arab buat ngusir Irak dari negaranya lah. Biar bisa balik lagi lah gitu kan Kuwait. Tapi Arab juga nggak bisa bantu banyak. Iya. Ya kan, ya pada saat itu bisa jadi negara Arab berdiri di 2 kaki lah. Iya. Ya kan? Ya antara pihak sini sama pihak sini bingung juga nih gitu. Lebih baik netral. Nah, bukan netral sebetulnya, dukung Kuwait, cuman ya nggak bisa berbuat banyak aja gitu loh. Oke. Karena Arab Saudi nggak bisa berbuat banyak, akhirnya Kuwait ini melalui keluarga kerajaannya tuh minta bantuan ke Amerika. Ke Sky Ikro ya mah. Apa yang terjadi selanjutnya kan sudah kebaca kan? Sudah kebaca deh. Enggak Sky Ikro. Tapi pada saat Kuwait minta bantuan ke Amerika tuh sebetulnya Amerika tuh langsung setuju, Rik. Nggak pandang A, nggak
B, C gitu. Langsung ya aja. Cuma waktu itu belum didukung sama masyarakat Amerika dan senator-senator Amerika. Ya udahlah, kita nggak usah ikut campur dulu. Iya. Tapi pemerintah Amerika tuh pengen banget gitu loh, Rick, ikut campur. Ya karena nggak disetujuin masyarakatnya kan. Akhirnya ya entah ini ya propaganda sih. Keluarga kerajaan Kuwait itu bikin satu lembaga, Rick, di Amerika. Bikin satu lembaga itu melalui kedutaan Kuwait yang ada di Amerika. Iya. Itu bikin satu komite, Rick. Namanya Citizen for Free Kuwait. Yang tujuannya itu ya gimana caranya masyarakat dunia ini jadi dukung Kuwait buat ngusir Irak dari negaranya. Bikin isu-isu yang ngejelekin Irak lah. Intinya biar masyarakat dunia itu pada percaya gitu loh. Dan ngedukung Kuwait. Ngedukung Kuwait buat ngusir Irak dari negaranya. Betul. Okay. Nah, salah satunya itu dengan bikin narasi bahwa tentara Amerika pada saat invasi Kuwait itu banyak masuk ke rumah sakit yang dimana mengakibatkan banyak bayi-bayi meninggal di situ. Kenapa bayi-bayi banyak meninggal? Gitu. Karena informasi yang disebarkan sama komite itu, Irak banyak ngejarah alat-alat yang ada di rumah sakit. Salah satunya inkubator itu yang dipakai bayi. Makanya bayi banyak yang meninggal. Bahkan ada yang bilang tentara Irak sengaja ngegeletakin bayi di lantai gitu, ditinggalin begitu aja. Narasi yang komite itu bikin gitu loh, belum bisa ngerangkul masyarakat dunia itu buat bantu Kuwait. Ya masih acuh tak acuh lah. Ya intinya mah belum ada pergerakan yang dimana bahwa masyarakat ini benar-benar percaya gitu loh dengan apa yang, dengan narasi yang Kuwait bikin ini dari komite yang Citizen for Free Kuwait itu kan. Sampai akhirnya diatur lah gimana caranya nyusun narasi-narasi yang bisa bikin masyarakat dunia percaya, khususnya masyarakat Amerika tuh. Sampai George Walker Bush, presiden Amerika pada saat itu, kalau pidato itu selalu pakai narasi itu, Rick. Karena saking pengen ikut campurnya kan, saking pengen ikut bantu Kuwaitnya kan, si pemerintah Amerika ini. Pokoknya setiap George Walker Bush itu berpidato gitu ya, disiarin di televisi itu pasti aja pakai narasi itu. Yang narasi tentara Irak itu udah melanggar HAM, robos rumah sakit di Kuwait, sampai nyuri, ngejarah peralatan-peralatan yang ada di rumah sakit, sampai banyak bayi-bayi meninggal di situ. Tapi tetap belum dapat dukungan yang penuh dari masyarakat gitu loh. Dari senat-senatnya juga ada. Akhirnya komite ini sama Hillary Clinton itu kerjasama buat ngehadirin saksi. Ngehadirin saksi yang melihat dengan kepala mata gitu, bersaksi di depan senator-senator Amerika. Dan disiarkan ke 700 siaran televisi di Amerika waktu itu. Namanya itu, si saksi mata itu Nariah, Rick. Nariah, gadis berusia 15 tahun yang ngakunya itu jadi relawan kesehatan di depan senator itu waktu itu. Yang jadi relawan kesehatan, bahwa dia bilang itu, saya menyaksikan sendiri dengan kepala mata saya sendiri. Saya waktu itu relawan yang paling muda. Saya menyaksikan tentara Irak ngegeruduk rumah sakit sambil bawa senjata, sampai mencuri atau menjarah inkubator-inkubator yang sedang dipakai bayi-bayi yang lagi dirawat di situ, Rick. Yang mengakibatkan banyak bayi meninggal di rumah sakit itu. We wanted to help as well. I was the youngest volunteer. The other women were from 20 to 30 years old. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Nah, dari situlah, karena disiarkan langsung kan sama televisi-televisi waktu itu kan di Amerika, masyarakat Amerika pun bersimpati. Akhirnya kan percaya gitu loh, sampai percaya penuh. Wah, ini udah ada saksinya gitu loh. Gadis berusia 15 tahun Nariah ini bersaksi di depan senator-senator Amerika, sampai nangis-nangis minta tolong gitu, intinya bantu Kuwait gitu loh, usir Irak. Akhirnya masyarakat mendukung pemerintah Amerika Serikat buat
ngagresi Irak ini dari Kuwait, ngagresi militer. Wah, dari situlah langsung bergerak Amerika buat nginvasi, bukan nginvasi lah, buat agresi militer ke Irak yang ada di Kuwait itu. Nggak langsung agresi militer, Amerika itu ngasih ini dulu, apa sih, ngasih peringatan dulu. Intinya lo melalui PBB ya waktu itu ya, melalui PBB. Lo cabut dari negara Kuwait gitu kan, dengan ya damai gitu. Tapi kalau dalam jangka waktu, kurang tahu ya gue tepatnya berapa, nanti kita cantumin lah ya. Dalam kurun waktu sekian kamu nggak pergi, gue bakal agresi militer gitu. Tapi tetap waktu itu Irak bandel Rik, nggak ngindahin peringatan dari PBB itu. Akhirnya Amerika melakukan agresi militer ke Irak Rik. Langsung aja lah waktu itu Irak kalah yang pasti. Karena Amerika kan banyak sekutunya gitu kan. Intinya solo versus squad lah. Irak solo, Amerika squad gitu kan. Habis sudah setelah Amerika melakukan agresi militer ke Irak yang ada di Kuwait waktu itu, akhirnya Irak kalah dan dipukul mundur semuanya balik ke Irak. Tapi sebelum Irak ninggalin Kuwait itu, Rick, Irak itu udah ngancurin atau ngebom ladang minyak terbesar yang ada di Kuwait. Mantap. Mungkin ya, menurut gua nih, kalau gua nggak dapet, lo juga nggak dapet, ya kan? Benar. Ya kan? Kalau Irak nggak dapet, ya Amerika juga jangan lah gitu loh. Gua aja nggak dapet, masa lo yang dapet gitu kan? Mungkin gitu, cuma yang ada di pikiran gua. Nggak gitu, belum ada. Waktu perang Irak belum ada. Gitu, belum ada. Si Drama-drama Cau itu ya. Belum ada Bang Bayam. Oke, terus? Nah, akhirnya Amerika ngasih lagi lah negara Kuwait. Intinya ya udah, sekarang Kuwait sudah dibebaskan dari Irak lah, berkat Amerika, berkat agresi militer Amerika itu. Nah, setelah Irak kalah itu, Rick, kan dengan isu-isu yang bayi prematur meninggal, itu sebetulnya Irak tuh ngebantah melalui perdana menterinya waktu itu. Sampai akhirnya 1 bulan setelah Irak pergi dari Kuwait, itu ada wartawan yang namanya John Martin. Kalau nggak salah pada tanggal 15 Maret 91, itu John Martin masuk wilayah Irak. Wartawan nih dari ABC kalau nggak salah. Nah, setelah itu si John Martin ini ya intinya ngeliput ke Kuwait itu lah, Rick. Wawancara, nyari kenapa, penyebabnya apa yang telah dilakukan Irak pada ini waktu itu gitu kan. Nah, di situ akhirnya terkuak fakta, Rick. Terkuak fakta bahwa bayi-bayi prematur yang meninggal di rumah sakit dan tentara-tentara Irak yang ngejarah alat-alat inkubator itu ternyata tidak semuanya benar. Jadi yang menyebabkan bayi-bayi prematur meninggal itu, Rick, itu kebanyakan karena dokter-dokter dan perawat-perawat atau pegawai-pegawai rumah sakit itu melarikan diri, Rick. Yang dimana kekurangan tenaga kesehatan atau tenaga medis ya. Tenaga medis yang mengakibatkan ya banyak bayi meninggal itu. Justru katanya, Irak itu ngedatengin tenaga-tenaga medis itu buat ngebantu pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu, khususnya yang bayi-bayi yang prematur itu, Rick. Nah, dari situlah tuh terkuak fakta tuh, ya kan? Gara-gara John Martin ini kan, wartawan ABC ini kan, sampai akhirnya terkuaklah siapa sosok Nariah ini, Rick. Yang bersaksi di depan senator-senator itu, Rick. Jadi si Nariah ini ternyata anak dari kerajaan atau anak dari kepala kerajaan Kuwait yang bernama Nariah Al-Sabah. Jadi sebetulnya si Nariah ini nggak ada di lokasi, Rick, waktu itu, Rick. Jadi yang dia ngomong bahwa saya saksi mata itu tuh hoak itu. Bohong itu, nggak ada dia di situ. Dia udah kabur. Ya kan keluarga kerajaan Kuwait kan pada kabur waktu invasi Irak ke Kuwait itu. Ya sampai akhirnya si John Martin ini sebagai wartawan itu tuh dikasih Nobel lah. Ya karena nguak fakta yang terjadi kan di perang Teluk II ini kan. Dan lo pengen tahu nggak kemana larinya si Nariah setelah terkuak itu? Nggak tahu.
nggak ada yang tahu Rick, sampai sekarang. Disembunyiin kali ya. Iya, ya intinya kan propaganda kan. Iya benar. Ya intinya si Nariah ini Rick disetting, emang di-create gitu loh, buat bikin kesaksian palsu di depan para senator, biar masyarakat si Amerika ini percaya dan senator Amerika ini percaya bahwa memang Irak itu melakukan hal-hal ya Yang pelanggaran melanggar HAM itulah. Ya lu bayangin aja loh, gara-gara kesaksian palsu Nariah ini 132 nyawa, baik itu dari militer dan sipil, meninggal dunia, Rick. Lu bayangin aja loh. Karena hoax itu. Cuman gara-gara kesaksian palsu, Betul. 132.000 nyawa orang meninggal. Sadis ya. Nih lu bayangin lu gadis usia 15 tahun kan? Bisa bikin percaya para senator dan masyarakat Amerika itu. Pada saat itu kan, Iya. bahwa ya udah kita dukung pemerintah nih buat agresi militer ke Irak gitu kan, buat musir Irak nih dari Kuwait gitu loh. Ternyata air mata buaya wanita. Iya. Aduh. Kok ke Air situ mata sih lo? Siapa nih yang pernah digalauin sama wanita? Ya, diskusi malam ini agak berat nih. Asik nih, seru banget nih. Next time kayaknya kita bikin diskusi-diskusi propaganda-propaganda deh. Boleh. Ya. Boleh, Iya. boleh. Yang seru mah kayaknya yang sampai sekarang Irak hancur ini nih. Yang perang Teluk Tiga itu. Kayaknya itu. Ya itu kan antara Amerika sama Irak. Iya, Ada lagi perang lagi. Itu 2003 tuh waktu zaman gua SMP. sama Iran juga tuh. Enggak, Irak. Yang Irak dituduh punya senjata Nuklir. massal itu nuklir Iya. kan, yang akhirnya nggak Saddam terbukti sampai sekarang, ya kan? Dan akhirnya Saddam Hussein dihukum gantung. Ya dihukum gantung, dihukum mati kan, sama pengadilan dunia itu kan. Oke. Ya tragis juga sih nasib Saddam Hussein sebagai kepala negara ya. Tapi banyak pengakuan, gue dengar cerita atau berita di media sosial bahwa banyak tentara Amerika juga ternyata protes ke. Pemerintahnya sendiri kan. Pemerintahnya pada saat waktu itu George Walker Bush kan. Iya betul. Bahwa semua yang kita Dikatakan lakukan ini ternyata salah. salah. Nggak ada itu Nggak senjata ada nuklir. sama senjata pemusnah massal itu Iya. kan, nggak ada. Ya itulah sih. Ya intinya apa ya? Kalau senjata kokang ada. Kokang. Ya intinya apa ya? Menurut gua ya perang itu terjadi tuh bukan karena ya dia punya senjata ampuh atau lebih ke bisnis sih, Rick. Betul. Ya intinya nguasain sumber daya alam dari suatu negara sih. Ya intinya kayak Indonesia aja sih dulu dijajah Belanda kan. Iya. Bukan karena Belanda ujuk-ujuk pengen nguasai dunia atau pengen nguasai Indonesia sepenuhnya kan. Iya. Ya karena emang alam Indonesia ini kan Kaya banget. jadi bahan rebutan Betul. negara-negara Eropa waktu itu kan. Indonesia itu kaya guys. Cuman kitanya aja yang miskin. SDM-nya aja yang kosong kayak lu. Ya kan? Isinya kosong. Kalau soal pengetahuan kayak gini kosong, bro. Oke lah, Rick. Itu aja kali ya. Iya, udah malam juga sih. Iya benar. Gue juga mau balik ini. Lo enak langsung tidur habis ini. Yoi. Gue kan perlu perjalanan 2 jam ini naik pesawat nih. Ya, anjir, lebay. Serang. Bangsat. Nah, sebelum kita tutup obrolan atau diskusi malam hari ini, gue mohon maaf kalau ada informasi-informasi yang gue sampaikan tadi ada salah atau ada miss lah ya, dan ada kata-kata yang kurang berkenan secara penyebutannya, ya gue mohon dimaafkan. Oke. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu secara detail tentang perang Teluk 2 ini, boleh komentar lah di bawah. Ya udah, kalau gitu ya. Tutup aja, Rick. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngakibatin itu 132.000 manusia, baik dari tentara ataupun sipil. 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 Bayi-bayi yang meninggal karena inkubator yang dipakai bayi itu diambilin. Dijarah lah waktu itu. Dijarah semuanya alat-alat teknologi sama Irak itu. Kampanyenya kan itu waktu itu. Kenapa?
Di Jara lo bilang Jara bangsa. Jarah ya.